Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Manchester United berhasil terhindar dari kekalahan usai menyamakan kedudukan menjadi 3-3 atas tuan rumah Porto dalam lanjutan Europa League Jumat dini, hari waktu Indonesia. Bermain di Estadio do Dragão, Setan Merah berhasil unggul cepat di menit ke-7 melalui aksi individu Marcus Rashford yang mengelabui dua pemain Porto sebelum melepaskan tendangan mendatar ke gawang Diogo Costa. Bahkan, 13 menit berselang, United berhasil menggandakan keunggulan lewat Rasmus Højlund. Andre Onana melakukan distribusi bola ke tengah lapangan karena lini pertama MU terkunci pressing pemain Porto. Christian Eriksen yang mendapatkan second ball berhasil meneruskan bola ke Marcus Rashford yang tak terkawal di sisi kiri. Rasmus Højlund pun dengan cerdik membuka ruang untuk menerima umpan terobosan dari Rashford. Striker asal Denmark itu pun langsung melepaskan sepakan yang gagal dihalau sempurna oleh Costa. Sayangnya, 7 menit kemudian, tuan rumah berhasil memperkecil ketertinggalan mereka melalui winger asal Brazil, Pepe. Lisandro Martinez kecolongan saat ia terlambat mengantisipasi bola rebound hasil tepisan Onana yang berhasil disambar oleh Pepe. Naas bagi United, di menit 34 tuan rumah akhirnya mampu menyamakan kedudukan yang kali ini dilesakan oleh Samu Omorodion. Striker asal Spanyol itu berhasil mendahului Matthijs de Ligt untuk menyundul bola di dalam kotak kecil. Skor 2-2 menutup babak pertama. Memasuki paruh kedua, tuan rumah kembali bersorak usai Omorodion mencetak gol keduanya. Gol bermula ketika Pepe berhasil memanfaatkan kelengahan pertahanan sisi kiri MU. Lisandro yang menutup pergerakannya pun gagal membendung umpan silang dari Pepe yang tertuju ke kotak penalti. Bola pun mengarah ke Omorodion dan lagi-lagi de Ligt gagal mengantisipasi pergerakan tipuan dari striker muda itu, hingga berbuah gol ketiga bagi Porto. Petaka kedua bagi United muncul di menit 81 setelah Bruno Fernandes mendapat kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan. Beruntung, bek senior andalan MU, Harry Maguire berhasil menyelamatkan muka Setan Merah usai sundulannya menjebol gawang The Dragon di injury time akhir laga. United pun mengakhiri laga dengan skor imbang 3-3 yang membuat raksasa Inggris itu masih tercecer di posisi 21 klasemen sementara. Sementara itu, Tottenham Hotspur sukses meraih kemenangan tandang atas tuan rumah Ferencváros dengan skor 1-2. Gol kemenangan The Lily White dicetak oleh Pape Matar Sarr di menit 23 dan Brennan Johnson di menit 86. Sedangkan tuan rumah hanya mampu membalas lewat Barnabas Varga di menit 90. Raksasa Italia AS Roma harus menelan kekalahan dari wakil Swedia, Elfsborg, dengan skor 1-0. Gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Michael Baidoo di menit 44. Kembali ke London, Chelsea berhasil meraih 3 poin pertamanya usai mengalahkan wakil asal Belgia, Genk, dengan skor 4-2 dalam laga pembuka UEFA Conference League Jumat dini hari waktu Indonesia. Bermain di Stamford Bridge, The Blues hanya mampu mencetak 1 gol di babak pertama menit 12 lewat sundulan Renato Vega yang tak terkawal di tiang jauh saat Mykhailo Mudryk melepaskan umpan silang. Memasuki interval kedua, Pedro Neto berhasil memanfaatkan umpan lambung terobosan dari Axel Disasi untuk dikonversi menjadi gol kedua tuan rumah pada menit 46. Sayangnya, 4 menit kemudian tim tamu berhasil memperkecil ketertinggalan mereka lewat sundulan Tsuyoshi Watanabe yang bersama 4 pemain Genk lainnya justru tak terkawal di dalam kotak 16. Beruntung, kemelut terjadi pada menit 63 di dalam kotak penalti Genk yang berhasil disambar oleh Christian Kunku untuk menjauhkan jarak sementara waktu. Unggul selisih 2 gol,
membuat tim London Biru itu terlecut untuk mengejar gol keempat yang berhasil mereka dapatkan saat Badiashile sukses memberikan umpan mendatar kepada Joao Felix yang berdiri di antara lini belakang dan tengah gen. Penyerang asal Portugal itu pun dengan cermat melihat pergerakan Christian Kunku yang meminta bola di belakang bek lawan. Kendati bola terlepas, namun Kieran Dewsbury Hall berada di waktu yang tepat untuk menyambar bola liar. 4-1 Chelsea memimpin. Di sisa laga, tim tamu hanya mampu menambah 1 gol lagi melalui Omri Gandelman yang membuat laga resmi berakhir dengan kemenangan Chelsea 4-2. Debutan Liga Champions, Girona harus menelan kekalahan atas tamunya, Feyenoord, dengan skor 2-3. Feyenoord sukses mencetak 3 gol yang 2 diantaranya merupakan own goal dari Angel Herrera menit 23 dan Ladislav Krejci menit 79. Serta Anthony Milambo menit 33. Sedangkan 2 gol balasan tuan rumah dicetak oleh David Lopez menit 19 dan Van de Beek menit 73. Di Villa Park, Inggris, raksasa Jerman Bayern Munchen harus takluk 1-0 dari tuan rumah Aston Villa dalam lanjutan Liga Champions Kamis dini hari waktu Indonesia. Bayern, yang pada awal musim ini sangat didaya baik di liga lokal maupun Liga Champions, sebenarnya mendominasi laga dengan melepaskan 17 tembakan yang 7 diantaranya on target. Unggul telak ketimbang tuan rumah yang hanya 5 shots dengan 2 on target. Tim asuhan Vincent Kompany itu juga unggul dalam possession sebesar 70%, namun mereka justru kesulitan membobol gawang Villa. Bahkan, tuan rumahlah yang sempat mencetak gol di menit 22 melalui Pau Torres. Sayang, gol tersebut dianulir karena offside. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Gol kemenangan Aston Villa pada menit 79 dimulai saat Emi Martinez melakukan build-up cepat melalui Pau Torres yang melepaskan umpan langsung ke sepertiga pertahanan Bayern. John Duran yang menerima bola dengan cerdik melihat bahwa Manuel Neuer belum menempati posnya. Ia pun langsung melepaskan bola lob dan sukses menjadi gol untuk tuan rumah. Dengan kemenangan ini, Aston Villa sukses menghentikan rekor tak terkalahkan di Rotten pada fase grup Liga Champions. Hasil ini turut serta berhasil mendongkrak posisi Villa naik ke peringkat 6 dalam klasemen sementara. Raksasa Portugal Benfica sukses meraih kemenangan telak 4-0 atas Atletico Madrid pada Kamis dini hari waktu Indonesia, untuk mengukuhkan 2 kemenangan berturut-turut mereka di ajang Liga Champions musim ini. Bermain di Estadio da Luz yang tiketnya terjual habis, Benfica menerapkan high pressing yang membuat Fredrik Aursnes berhasil merebut bola dan memberi umpan kepada Krem Aktürkoğlu untuk membuka gol di menit 13. 1-0 tuan rumah memimpin di babak pertama. Masuk interval kedua, Benfica mengambil kendali permainan dan memperbesar keunggulan mereka melalui Angel Di Maria dari titik penalti, setelah kesalahan yang dilakukan bek Nahuel Molina. Benfica mencetak gol ketiga dengan sundulan dari Alexander Bah dari tendangan sudut di menit 75, sebelum akhirnya Orkun Kokcu mencetak gol keempat dari titik penalti setelah pemain pengganti Zeki Amdouni dilanggar oleh Reinildo Mandava pada menit 83. Hasil ini tentu membawa tim berjuluk Os Encarnados naik ke posisi 3 klasemen sementara. Atalanta sukses meraih kemenangan pertamanya di Liga Champions musim ini, setelah mengalahkan tuan rumah Shakhtar Donetsk dengan skor 0-3. Pasukan Ladia sukses melesakkan 3 gol melalui aksi berat Jim City menit 21, Ademola Lookman menit 44, dan diakhiri oleh gol Raul Belanova di menit 48. Hasil mengejutkan terjadi setelah wakil Prancis Los Lille sukses mengalahkan juara bertahan Liga Champions Real Madrid pada Kamis dini hari waktu Indonesia dengan skor 1-0. Madrid, yang telah menjuarai Liga Champions 15 kali itu, belum pernah merasakan kekalahan sejak kalah dari Atletico Madrid di Copa del Rey 36 pertandingan lalu. Sementara mereka juga tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir di Liga Champions. Namun,
Los Blancos tampil tidak bersemangat sejak awal laga semalam dan mendapat beberapa peringatan sebelum David mengonversi penalti di injury time babak pertama. Penalti diberikan setelah Eduardo Camavinga kedapatan handball saat proses tendangan bebas Edon Zegrova. Lille pun meraih kemenangan pertamanya di Liga Champions musim ini yang membuat mereka menempel Real Madrid di posisi ke-18 klasemen. Liverpool berhasil meraih 2 kemenangan dari 2 pertandingan di Liga Champions musim ini setelah mengalahkan Bologna 2-0 pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Bermain di Anfield, The Reds berhasil unggul cepat di menit 11 melalui Alexis Mac Allister. Gelandang asal Argentina itu berhasil melakukan penetrasi ke kotak penalti setelah sebelumnya melakukan kombinasi dengan Szoboszlai dan Nunes di half space kanan. Salah yang mendapat bola di sisi kanan berhasil melepaskan umpan crossing ke tiang jauh, di mana ada 3 pemain Liverpool yang mengeksploitasi sisi tersebut. Dan betul, Mac Allister berhasil menjangkau bola untuk dikonversi menjadi gol pertama bagi tuan rumah. Gol kedua Liverpool lahir di menit 74. Van Dijk berhasil mengirimkan umpan kepada Diogo Jota yang turun ke garis tengah lapangan untuk membuka akses umpan dari lini pertama usai lini tengah Liverpool dikunci pemain Bologna. Bola pun kemudian mengarah ke Mo Salah di sisi kanan. Di saat yang sama, Szoboszlai dan Alexander Arnold berhasil menarik pergerakan 2 pemain Bologna guna membuka ruang tembak bagi Salah. Winger asal Mesir itu pun memanfaatkan ruang tembak tersebut dengan sempurna untuk menjadi gol kedua bagi Liverpool. Skor 2-0 ini pun bertahan hingga akhir laga. Dengan kemenangan ini, Liverpool berhak naik ke posisi 5 klasemen sementara dengan 6 poin. Kemenangan di depan mata Dinamo Zagreb buyar usai AS Monaco sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 berkat gol dari Mohamed Salisu menit 74 dan penalti Denis Zakaria menit 89, setelah sebelumnya tuan rumah sudah unggul 2 gol lebih dulu, lewat Petar Sucic di akhir babak pertama dan Martin Baturina di menit 66. Laga dramatis tersaji di Red Bull Arena setelah 10 pemain Juventus berhasil meraih kemenangan 2-3 atas RB Leipzig Kamis dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, Leipzig berhasil unggul 1-0 setelah Lois Openda berhasil mengirimkan umpan kepada Benjamin Sesko saat transisi serangan balik cepat. Striker muda itu pun sukses melepaskan tendangan keras yang menjadi gol di menit 30. 5 menit babak kedua berjalan, Andrea Cambiaso yang menjaga kelebaran di sisi kiri berhasil mendapatkan bola dan mengirimkannya ke tiang dekat. Vlahovic yang berada di belakang Willy Orban dengan cerdik berhasil mencuri bola yang datang untuk dikonversi menjadi gol penyama kedudukan bagi Juve. Memasuki menit 59, serangan cepat Leipzig berbuah kartu merah untuk pemain Juve di Gregorio setelah kiper asal Italia itu kedapatan menyentuh bola dengan tangan di depan kotak penalti. Leipzig pun mendapat kesempatan melalui tendangan bebas yang dieksekusi oleh Xavi Simons. Naas, bola sepakan gelandang asal Belanda itu mengenai tangan Douglas Luiz. Leipzig pun mendapat hadiah penalti yang sukses dieksekusi oleh Benjamin Sesko. Bermain 10 orang, Juventus pun dengan dramatis berhasil menyamakan skor menjadi 2-3 menit berselang. Usai Leipzig kehilangan bola di sepertiga pertahanan sendiri, yang membuat Vlahovic melepaskan tendangan indah ke pojok kanan gawang tuan rumah. Memasuki akhir laga, winger asal Portugal, Francisco Conceição akhirnya sukses membungkam tuan rumah dengan gol placingnya. Juve pun berhasil comeback 2-3. Dan sekaligus mengantarkan si Nyonya tua menduduki posisi 7 klasemen sementara. Sementara wakil Austria, Sturm Graz, harus menelan kekalahan 0-1 dari wakil Belgia, klub Brugge berkat gol dari Christos Solis di menit 23. Terbang jauh ke Amerika, Inter Miami sukses meraih kemenangan tandang atas tuan rumah Columbus FC dengan skor 2-3 pada Kamis pagi waktu Indonesia.
Gol kemenangan Miami dilesakkan oleh brace mega bintang Lionel Messi akhir babak pertama, serta Luis Suarez di awal babak kedua. Sedangkan gol balasan tuan rumah dicetak oleh Diego Rossi menit 46 dan Chucho Hernandez menit 61. Dengan hasil ini, Lionel Messi dan kawan-kawan resmi menjuarai MLS musim 2024 reguler atau lebih dikenal dengan Supporter Shield. Mereka membukukan 68 poin dan menjadi pemuncak klasemen MLS Zona Timur. Namun, perjuangan Inter Miami pun masih akan berlanjut ke babak playoff. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam!